kita menjalankan kewajiban watawasau bil haq watawasau bis sabr, seperti apa yang guru sampaikan, bahwa kita hidup di dunia ini dan kita mati di dunia ini memang Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Allah berfirman, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah telah menciptakan mati dan hidup. Kata Allah, liyabluwakum, memang untuk menguji kita semua, ahsanu amala, mana amalnya yang lebih baik. Tapi kenapa kita juga enggan berbakti sepenuhnya kepada orang tua? Jawabannya karena lupa. Karena kata ulama, manusia dari segi namanya itu memang diciptakan dari fi'il madhi nasiya yansa insanun. Jadi artinya lupa, pelupa. Jadi kenapa Allah menciptakan syaitan? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, kata Allah. Syaitan diciptakan dhaif, lemah. Tapi kenapa manusia mudah digoda dengan syaitan, mudah masuk ke dalam sela-sela kita? Maka dari itu setan masuk, meskipun setan itu lemah, masuk ke sela-sela kita itu karena kita lupa kepada Allah, lupa beribadah, lupa pokoknya zikir kepada Allah, mendahulukan nafsu, maka setan itu masuk kepada kita. Ini ada mau'idhah dan nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Ini satu lembar, apa separuhnya aja. Itu lembar nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Kalau itu harus disampaikan semua. Oh iya. Jangan khawatir. Sebentar, maksudnya sebentarnya saya kan ya nggak sebentarnya santri yang lain, gitu ya. Agak lama dikit apa-apa. Takut izin. Iya, Jadi takut kita salah. Dan apa-apa. Kalau ada mau'idhah atau nasihat dari Nabi Muhammad SAW, ya. ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, bahwa Nabi Muhammad bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Artinya, kesimpulannya, salah satunya manusia apabila telah pulang ke alam kubur, setiap amalnya dan setiap apa yang dimiliki waktu di dunia tidak bisa dibawa ke kuburan. Istri kesayangannya, anak, suami tidak bisa ikut ke kuburan. Jadi ke dalam kubur, maksudnya mengalir ke arwahnya, ke rohnya, kecuali yang bisa ikut. Kata Nabi, ada 3 macam yang pahalanya terus mengalir ke alam barzakh. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Jadi sedekah jariyah ini perlu difahami. Apa bedanya sedekah jariyah dengan sedekah biasa? Ini perlu kita ketahui. Jadi sedekah jariyah itu, dengan yang dimaksud jariyah ialah setiap sedekah yang baqaul ain. Jadi baqaul ain itu bendanya yang nampak, seperti sedekah semen, sedekah pasir, atau membangun masjid, atau sedekah Al-Quran. Ini namanya
amal jariah. Karena sebenarnya dunia, harta, benda, dan semuanya yang kita miliki itu hanya titipan. Ini dari Allah. Cuman jadi kesenangan, betul apa kata guru, kesenangan yang menipu sementara. Waktu masih hidup sesuai dengan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, ini bukan janjian tapi ketepatan aja. Yang kedua, yang bisa mengalir ke kubur, yang ikut ke dalam kubur itu ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Jadi tidak usah banyak-banyak. Ini contoh. Mari saya mengajak, mari sumpah ya. Kalau kita masuk ke toilet, jangan lupa masuk dengan kaki kiri dulu. Lalu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau saya lupa, ini sumpama ya. Kalau saya lupa mundur lagi, baru masuk dengan kaki kiri, lalu baca doa. Jadi, kalian mengikuti apa yang saya pesankan, pahalanya tetap mengalir terus kepada kami. Ini suatu contoh. Jadi saking pentingnya. Jadi watawasau bil haq. Ini sangat penting. Memang ini termasuk amal jariah yang kita bisa diharap-harap nanti setelah kita meninggal. Terus yang nomor 3, yang mengalir ke kuburan ialah doa anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya sesuai dengan sabda Nabi, innallaha yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah bil istighfari waladi. Sesungguhnya Allah bisa ngangkat derajatnya hamba ke dalam surga, di dalam surga dengan sebab istighfar anaknya yang masih ada di dunia. Maka dari itu disunahkan ziaratul kubur, ziarah kubur. Jadi dengan pedoman hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Hakim dan Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima min kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barram bi walidayhi. Ini kata Nabi. Siapa orang yang berziarah ke kuburannya orang tua duanya atau salah satunya setiap malam Jum'ah, maka Allah mengampuni dosanya orang itu dan termasuk orang itu berbakti kepada orang tua duanya. Jadi ziarah kubur bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya ya. Betul, pertama Nabi melarang, nahan Nabi SAW ziaratul kubur, karena waktu itu tauhid masih belum nyampe kepada sahabat-sahabat dulu. Maka pertama memang betul Nabi melarang, tetapi setelah tauhid banyak disampaikan pada sahabat-sahabat, maka Allah fazuruha, maka ziarahlah ke kubur lidzikril maut, untuk mengingat mati. Dan memang ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW tetap setiap Jumat berziarah ke kuburan Uhud, ke kuburan syuhada Uhud. Nah ini para Bapak. Jadi ini dalilnya bahwa ziarah kubur itu disunnahkan. Ini biar kita tidak ragu. Satu kubur sebelah boleh ke tunda, kan kita bingung. Jadi ada dalilnya. Ini kita sangat penting. Ada kisah, suatu waktu ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, amalan apa yang bisa membuat keuntungan dan untuk keselamatan untuk kami ya Rasulullah di dunia sampai di akhirat? Ini pertanyaan sahabat. Maka Nabi Muhammad bersabda kepada sahabat itu, kalau engkau kepingin keuntungan dari dunia sampai akhirat,
Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat itu, apakah orang tuamu masih ada? Nah, ini pertanyaan Nabi. Jawab sahabat, masih ya Rasulullah. Maka engkau wajib berbakti kepada orang tuamu dan bahagiakan dia, jangan sampai marah, jangan sampai melanggar perintahnya, jangan sampai berani, dan wajib engkau membantu makanannya, pakaiannya, dan semua kepentingan jangan ditolak. Kalau engkau melayani orang tuamu dengan ikhlas, berbakti, engkau akan jadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin. Jadi sahabat itu bilang kepada Nabi, kami cuman punya orang tua perempuan ya Rasulullah. Kami sudah memenuhi semua keperluannya, tetapi kami ya Rasulullah, pelayanan kami tidak pernah cocok, tetap muring-muring, tetap tidak sabar ya Rasulullah. Terus bagaimana kalau sedemikian ya Rasulullah? Dan ini tanya sahabat. Maka Nabi Muhammad bersabda kepada sahabat itu, meskipun orang tua perempuanmu tidak mau sabar, tetap kalian wajib berbakti, tetap sama sekali tidak boleh melanggar perintahnya. Itu ujian bagimu, ini kata Nabi. Kembali, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang di dunia ini segala penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mengambil siapa amalnya yang lebih baik. Sampai Nabi Muhammad bersumpah. Ini sampai bersumpah masalah orang tua kepada orang tua ini. Sebabnya banyak yang nama anak atau kita sekalian ini, lebih-lebih saya sendiri lupa sesuai dengan namanya. Manusia insanun, lupa kalau masih hidup, nanti setelah meninggal penyesalan. Nabi bersumpah, wallahi lau kotok lahmaka ma addaita rub'ahkiha ama amilta annal jannata tahta aqdamil ummahat. Ini kata Nabi, demi Allah, seandainya orang tuamu mencincang dagingmu, maka pengabdianmu atau berbaktimu kepada orang tuamu tidak sampai seperempatnya. Apa kalian tidak tahu sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibumu? Nah, ini kata Nabi, yakin pentingnya. Jadi Muhammad bersabda, ma min abdin razaqahullahu mala barrul walidahi ila kana ma'i fil jannah. Ini kata Nabi, tidak ada dari hamba Allah yang telah Allah memberikan harta benda lalu digunakan untuk kepentingan orang tua, maka hamba itu akan berkumpul denganku di surga. Ini kata Allah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang tua sudah tiada, sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada orang tuaku? Ini kata sahabat. Maka Nabi bersabda, kalau orang tuamu sudah meninggal, sudah tiada, maka kamu memperbanyak bersedekah khususon untuk orang tuamu berupa makanan, memberi atau membaca Al-Quran, dan pahalanya khususon kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Itu kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad juga bersabda, ini sangat penting karena kita kadang-kadang abai kepada orang tua kita, penyesalan nanti kalau sudah tiada. Kata Nabi, ma min abdin shallal fariidah
wa da'a liwalidayhi bil maghfirah illa stajaballahu ta'ala lahu du'aahu wa ghafara bi barakati du'aihi lahuma walau kana fasiqaini. Ini saking pentingnya. Artinya siapa orang yang telah selesai sholat fardu lalu terus mendoakan orang tua-duanya, maka Allah menerima doa anaknya itu, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua-duanya dengan sebab doa anaknya, meskipun orang tua-duanya fasik. Ini saking pentingnya doa anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua itu. Ini ada pendapat di sini, saking mustajabnya doanya orang tua ini dibandingkan dengan 70 waliullah, dengan doa orang tua sama-sama mendoakan kebaikan, ini lebih cepat doanya orang tua daripada 70 wali. Ini pendapatnya ulama, ada yang demikian. Saking pentingnya doa yang kita harapkan dari orang tua itu. Jadi lalu terus mendoakan orang tuanya, maka Allah akan menerima doa itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, penting sekali kita semua mudah-mudahan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, senantiasa kita bisa berbuat baik pada orang tua, mendapat ridhonya, sehingga kita bisa untung dari dunia sampai di akhirat. Tolong bacakan Al-Luqman ayat 14 dan Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan As-Surah ayat 43. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semua dan kita bisa mengamalkan. Tolong guru kita menjelaskan secara detail kepada kita supaya kita tidak mengabaikan kepada orang tua kita. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca makro. Buka surah Luqman, surah ke-31 ayat 14. Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kalian akan kembali. Wallahu a'lam. Kemudian surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 sampai ayat 24.
Surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Wallahu a'lam. Ya, firman Allah sampaikan yang intinya adalah taat kepada kedua orang tua. Pendidikan awal kita seperti ini karena buah daripada orang tua kita, pembelajaran orang tua kita sampaikan kepada kita. Benar kata Ustaz Fauzi tadi. Jadi pemahaman seperti ini perlu didaunkan terus. Supaya kita meyakininya bahwa kalau nggak ada orang tua kita, ya nggak ada kita, gitu ya. Itu aja intinya, ya. Sehingga kita tetap, ya, istiqomah ini, ya, menghadiahkan pahala istiqomah kita untuk kedua orang tua kita. Yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebaikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal kembali kepada Allah. Dipandangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dirahmati, diberikan kebaikan yang besar. Amin ya Rabbal. Dan Allah selalu merahmati kita, jauhkan kita dari kesulitan dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin.